Yes, pagi-pagi semangat pagi semua, happy Sunday kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Seperti biasa, saya akan menyampaikan forecast mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Oktober. Dan seperti biasa juga kita mulai dari analisa fundamental karena analisa fundamental ini penting terutama untuk swing trade. Dan yang menyampaikan analisa fundamental di YouTube itu tidak terlalu banyak alias sangat sedikit saja. Oke, langsung saja kita ke monitor. Ribet amat bro, mending pakai cara gue. Belajar forex segampang nonton streaming. Lo tinggal pilih videonya, terus tonton deh, gratis. Kalau udah belajar, bisa trading mulai dari 500.000. Di MIFX belajar forex semudah itu. Bro, Kita bahas dulu mengenai data-data ekonomi yang dirilis pada minggu lalu. Kalau kita perhatikan di tanggal 12 itu ada pengumuman mengenai tingkat pertumbuhan ekonomi negara Inggris, tetapi ini sifatnya bulanan, tidak tahunan, mengalami kontraksi dari 0,1% menjadi minus 0,3 dan bahkan di bawah dari forecast. Ini menunjukkan bahwa negara Inggris memang sedang mengalami masalah dalam kaitannya dengan ekonomi. Dan sebetulnya Inggris itu juga ada masalah baru di mana terjadi penghentian stimulus dan penghentian program-program pembelian obligasi oleh pemerintah Inggris yang menyebabkan GBP USD itu drop. Padahal kita ketahui saat ini memasuki krisis baru setelah COVID, bantuan-bantuan dalam bentuk quantitative easing itu malah dihentikan. Ada kemungkinan akan dilanjutkan kembali. Jangan lupa juga krisis pangan serta krisis energi terjadi di Inggris dalam kaitannya dengan perang Rusia-Ukraina yang belum berkesudahan. Selanjutnya di FOMC meeting minute lalu, di mana disampaikan laporan pertemuan dari The Fed sebelumnya, tidak ada data yang dirilis, oleh karena itu biasanya saya menyatakan FOMC meeting minute ini tidak terlalu berdampak kepada pergerakan market karena sekali lagi hanya menyampaikan notulen meeting. Di notulen meeting itu kembali lagi The Fed menegaskan untuk melakukan program pengetatan keuangan dengan menaikkan suku bunga secara agresif. Dan saya ingatkan kembali dalam economic projection terakhir bahwa target suku bunga Amerika itu sekitar 4,4 sampai 4,5% sampai dengan akhir 2022, di mana sisa pengumuman 2 kali lagi yaitu di 2 atau 3 November juga di Desember. Sehingga masih besar kemungkinan dolar itu akan menguat kembali karena memang targetnya 4,4 sampai 4,5 dan efek dari kenaikan suku bunga terhadap mata uang secara teori itu sangat terjadi pada dolar, mengingat setiap kenaikan suku bunga itu mengakibatkan dolar semakin menguat, sehingga sejauh ini dolar masih perkasa, mungkin terjadi capital outflow dari negara-negara emerging market. Capital outflow itu adalah dana asing yang keluar. Emerging market itu adalah negara-negara dengan jumlah penduduknya besar seperti Indonesia, India, Brazil, dan lain sebagainya, di mana keluarnya dana asing itu karena suku bunga yang tinggi, yang menarik, yang sejauh ini 3,25%. Selanjutnya juga di malam hari tanggal 13 Oktober Kamis lalu diumumkan mengenai tingkat inflasi Amerika yaitu 8,2%. Ini sebetulnya mengalami perbaikan dari periode sebelumnya 8,3%, tetapi masih di atas ekspektasi dari market yang 8,1%. Ini menimbulkan dampak The Fed akan diperkirakan tetap menjalankan program-program agresifnya dalam menaikkan suku bunga. Jadi ini seperti sinkron ya antara FOMC meeting minutes yang menekankan The Fed akan tetap agresif dengan
data-data dari CPI itu sendiri yang mengalami penurunan tetapi tidak sesuai dengan harapan market. Kalau kita lihat data dari CME sendiri, di mana di sini ditunjukkan kira-kira probability kenaikan suku bunga sesuai dengan periode waktu, itu saat ini yang menyatakan naik 0,25% alias 25 basis point itu hanya 2,8%. Ini nanti pengumumannya tanggal 2 November Amerika, 3 November Indonesia jam 1 pagi seperti biasa. Dan yang yakin naik 0,5% itu sekitar 97,2%, jadi sangat dominan. Dan bukan hal yang tidak mungkin nanti, minggu-minggu sebelum data suku bunga itu diumumkan, ada yang memprediksi terjadi kenaikan 0,75. Anda bisa hitung, sekarang 3,25, kalau naik 0,75 itu sekitar 4%, dan targetnya 4,4 sampai 4,5%, sehingga bisa saja nanti suku bunga di November naik 0,75, selanjutnya nanti di Desember tinggal 0,5 atau 0,4%, atau kebalikannya, di mana target untuk inflasi itu sekitar 5,4%. Saya melihat yang cukup berat itu adalah di inflasinya, mengingat saat ini masih 8,2%, masih 2 kali lagi pengumuman suku bunga, dan kalau kita melihat datanya, kemarin saja memang terjadi penurunan tapi hanya 0,1%, sedangkan selisih 8,2% ke 5,4% itu cukup tinggi. Yang lain-lain saya rasa sih tidak terlalu ada yang signifikan menggerakkan market ya. Selanjutnya, kalau kita bicara data-data yang dirilis pada minggu ini, yang perlu diperhatikan adalah soal pengumuman inflasinya New Zealand. Ini datanya kuartal. Nanti Anda bisa cek di tahunannya. Kalau New Zealand, saya mencatat inflasinya juga cukup tinggi, terjadi kenaikan dari 6,9 menjadi 7,3%. Kemudian juga Inggris ini sangat penting, diprediksi 10%, artinya mengalami kenaikan, data sebelumnya 9,9%. Dengan demikian, perlu juga Anda ingat, dan saya sudah menyatakan beberapa kali, di luar Amerika ini ada keanehan, di mana kalau misalkan Amerika itu inflasinya naik, maka market menganggap bahwa bank sentralnya akan menaikkan suku bunga sehingga USD-nya malah menguat. Sedangkan negara-negara lain kalau inflasinya naik justru mata uangnya melemah karena lebih ke arah berarti negara tersebut bermasalah, bukan ke arah kebijakan The Fed-nya yang akan menaikkan suku bunga seperti di Amerika. Data inflasi Inggris sendiri sebelumnya itu 10,1, kemudian menjadi 9,9%, dan ini forecast-nya adalah 9,9 atau 10%. Nah, kalau misalkan Inggris inflasinya naik kembali, maka GBP berpotensi akan semakin melemah tentunya berdasarkan data-data yang tadi saya uraikan. Selanjutnya kalau kita lihat juga Kanada akan mengumumkan inflasinya juga, dan Kanada ini cukup besar inflasinya walaupun mengalami penurunan dari 7,6 menjadi 7 dan diprediksi menjadi 6,8%. Ini Kanada efeknya sama seperti Inggris. Mestinya jika inflasinya turun, maka mata uangnya berpotensi akan
menguat. Demikian juga dengan sebaliknya. Berkaitan dengan Australia, ini juga lumayan penting terutama kalau Anda trading Australian dollar karena ini seperti pengumuman data NFP dan juga tingkat pengangguran. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadi berkat. Dan salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.